di zona di tengah cukup baik dan kalah dari Geek. Bagaimana Peter bisa bagi di game kedua? Ternyata voting menuju kepada Ben Roger Vincent sesuai Nevin. Iya, ini oke lah. Ben Roger Vincent ya ini dari kemarin sebetulnya. Dari kemarin ya? Dari kemarin. Aku enggak, Dari aku kemarin. tetap pertama Enggak. orang yang overhype, satu setuju banget. Ya overhype Oh, yes. itu oke juga sih. Aku juga ngelihat mereka harus respect dengan gameplay. Hah? Kalau ngomongin Roger, itu tadi tuh mereka udah bikin giginya Roger tuh tumpul. Dari pertama, mereka bikin Kadera itu nggak bisa bermain, nggak punya power. Iya, iya. Tapi mereka lepaskan pelan-pelan, mereka bermain agak cukup pelan. Iya, Mereka tidak fokus untuk bermain di early game dengan cepat seperti mereka biasanya. Ya, pressure-nya dikendorin ya. Pressure-nya dikendorin. Jadi apa? Jadi dia kasih nafas tambahan. Hah? Rogernya dari yang giginya tumpul, dia bisa ngasah sendiri tuh. Lama-lama menggigit juga. Kan kita harus respect kan. Aku udah bilang, Rogernya itu sangat sakit lawan assassin. Bener. Tapi kalau early-nya nggak berhasil, ya tumpul juga bos giginya. Iya, iya. Dan ya mistake ya. Ini Mistake. lumayan terasa banyak ya dari bikinan Alpha, Om. Ya dan juga untuk eksekusi late game juga. Aku setuju malah yang 10%-nya itu tadi loh. Mungkin Itu ketika late game memperbaiki juga untuk di late game yang sekalian ini kan masih regular season nih. Oh, betul. Kita tahu mereka bagus banget di early game, di mid game selesai, late game Iya. nggak pernah ada. Nah ini mereka harus bisa ngeliat juga dong. Tim yang lain ternyata kalau di late game mereka harus bisa memperkuat itu di late game-nya. Iya, iya. Di akhirnya mereka bisa jadi satu tim yang kuat dari awal sampai dengan akhir juga. Mereka cukup terbiasa sih dengan Oh. pilihan-pilihan yang baru muncul ketika masuk ke late game ya. Kayak ya pilih objektif atau pilih dapat Nah, eliminasi bener nih. atau dapetin minion. Dan Bagus nih, saya suka. ya Roger akhirnya akan benar-benar di ban untuk saat ini. Bikinan Alpha bergeser ke first pick. Jadi mungkin akan ada perubahan juga nantinya di arah pilihan pertama. Namun sejauh ini memang iya masih 100% untuk win rate. Terus juga ada chip kali ini yang nggak boleh keluar. Tinggal satu lagi di penentuan dari GameFab. Ya, ada hari. Dan kalau kali ini mereka Hah? dengan hilangnya Roger Iya, hari. bisa udah itu mengerikan sekali. Dan kita lihat di mana draft kali ini dua pick pertama mereka itu menandakan Super Ken harus benar-benar dari pattern farmingnya satu, Ya. itemnya juga harus pas karena banyak banget untuk lini. Dan pertama dia mau main apa? Mau tiba-tiba mau main langsung POD, mau tiba-tiba main Sky Fisher, Hepta, Ya kalau banyak banget sebenarnya. kalau early-nya dapat sih nggak masalah ya. Iya, karena dia benar-benar harus banget on point untuk target utamanya. Karena ini diarahin ke late game, ini untuk bisa nge-pick off dua picknya terlebih dahulu ini agak lumayan Berat ya. effort lah. Iya. Berat sih, Iya. effortnya Ya, banyak. biasanya kalau kita itu pertama ke rumah orang bisa jalannya lurus. Nah, ini harus belok kemana baru sampai. Mampir dulu ya, bawa ini, bawa itu dulu, bawa teman bahkan. Tapi sekarang Jauhead juga masih akan menjadi pilihan. Bedanya adalah Paramis yang justru akan dibawakan. Ini jadi sinyal akan membawa sesuatu kah atau memang pure pengen ngejaga diri aja dengan Power Zas? Kalau dari power Zaz-nya bisa sih sebenarnya untuk melawan Paramis ya. Cuman itu tadi dia bakal ngebaying time ketika ada Dominator yang keluar juga. Spectre mode ini bakal ngebaying time. Jadi gak terlalu besar nantinya impact dari Dominator dan ada waktu yang bisa dilakukan untuk escape nanti. Oke, tipe jangka panjang ya pastinya dari GameFam. Ditambah sekarang adanya Moskov nih, salah satu hero yang bisa dibilang powernya lumayan ada di arah late game nih. Jadi tantangan buat bikinan Alpha. Apakah mereka sekarang udah bisa menjawab ya kesalahan mereka di game sebelumnya? Iya. Tapi Moskov juga power loh. Ini lumayan susah buat dilawan dengan Link-nya. Yes. Kalau memang dia salah dan juga sudah tidak punya Tempest of Blade, itu Spare of Misery bisa jadi makanan. Karena juga Link ini selalu adanya tuh dekat dengan dinding. Ya betul, mainnya di dinding ya. Mainnya di dinding jadi gampang kena stun juga. Efek knockback. Iya. Dan Jauhead lebih kesulit untuk bisa dapetin target untuk dijejek. Spare of Misery lagi-lagi ya. Ini jadi PR, terus juga masih bisa di stop nanti dengan Ruby juga, ditarik, di hold. Ya juga ya. Kalau dia lempar Ruby malah jadi keuntungan nih kalau misalnya dilempar ke teman-temannya ya, karena bisa nge-hold untuk posisinya lebih lama. Dan sekarang kalau ngeliat ke arah fadingnya memang mungkin dari GameFam akan mulai berfokus nih ke arah god lane-nya. Salah satunya ada Bruno yang ditutup. Ya Bruno yang pertama kali dibawakan Eman ya. Hah? Di season yang ke-14 juga waktu ketemu dengan Dewa nih. Oh, Kayak kemarin. iya. Dan dapatin kemenangan juga yang cukup cepat. Respect untuk Arnold Dobbs yang memang sering dipakai di minggu yang pertama. Ada di band dan
Akan ada Hero Fighter Tank sepertinya nih untuk Geek Farm. Kalau aku ngelihatnya sih aku suka kalau memang mereka berani ngebawain Alpha. Nah, Ya aku masih juga suka. belum kelihatan Alpha-nya. Iya ya, apalagi kalau yang ngelihat tipikal gameplay dari Vincent, harusnya nggak berbeda jauh juga kan dengan fighter-fighter lainnya. Dia juga cukup power di season lalu dengan fighter-fighter. Jadi untuk arah Alpha potensialnya cukup besar kalau bikinan Alpha. Akan bentuk ke arah Tigreal terlebih dahulu, nggak mau ada efek chain CC lagi nih. Aku sih suka banget Ben terhadap Bruno sih. Yep. Aku suka banget. Pertama kenapa? Hah? Kita tahu Bigetron punya early gameplay. Iya. Nah, Bruno power akan hal tersebut. Sedangkan Moskov ombaknya tumpul dia di early. Ya kan? Tumpul. Apalagi dia Itu ditendang collision tag 10 teriak tuh Moskownya tuh. ya seperempat sisanya lah. Nah sekarang Wow. early game di pick di kanan ini juga menandakan Kadera punya banyak waktu. Kadera punya banyak waktu untuk bisa membalikan kembali power di arah gold lane-nya. Biarkan Eman bersama dengan Kadera memasak bersamaan. Ya. Dan gimana caranya? Ini aku lihat ya. Hah? Caranya kalau Pawlowski main Ruby ini punya agresif power. Dan Bob, chance dia mainin Edit, ini terbuka besar. Oke banget Dia sih. punya power pick off, Ya. damage, DPS. Bersih mereka punya nolong. Iya, jadi nggak bisa lepas ya nantinya ketika memang akan ada ini yang mau dikeluarkan, tapi dari bikin apa nih untuk tantangannya sekarang ini sih diambil Peter itu dia, langsung ya, Peter. cuma Patrick. Patrick juga nih. Iya. Dan ini adalah target-target yang sulit untuk bisa dijangkau Nolan sebenarnya ya. Karena Nolannya mau kemana dulu? Yang paling dekat ya memang Matrix yang bisa ditargetkan. Kalau dekat-dekat Johet bakal dilempar. Pertanyaannya sefokus apa? Sefokus apa Nolan bisa dapetin Matrix? Karena, kenapa aku bertanya seperti itu? 2 kali Kadera dimakan sama Shadow Kill, Hayabusa di sana. Tapi lihat, dia udah cukup puas ternyata dengan 2 poin kill aja. Sampai akhirnya kena comeback. Bener-bener. Seberapa konsisten Vincent bisa dapat poin kill atas Patrick? Iya. Seberapa konsisten Vincent bikin Eman miskin? Seberapa konsisten early game yang Vincent pegang? Ya, dan ada Tamus sebagai pelengkap. Tapi sebenarnya dibalik semua itu sebenarnya, Hah? seberapa cepat nanti untuk Vincentnya bisa farming juga karena kita jarang melihat Vincent ini leading dari early game. Dia yang banyak oke. kena tekanan dari lawannya. Betul-betul, itu akan jadi tantangan tersendiri ya untuk Geek Fam untuk melengkapi poin mereka. 1 poin yang hilang nih untuk bisa ya menaikkan posisi mereka juga di klasemen. Sementara Bigetron Alpha, mereka punya banyak ekspektasi di punggung mereka untuk saat ini. 1 poin sudah hilang dan ini kesempatan mereka juga. Menampar 6 caster bahkan bahasa Inggris dan juga Indonesia dengan kemenangan pertama dari Geekfam. Mampukah Geekfam menekuk Bigetron untuk kekalahan pertama dengan 2-0 atau Bigetron akan bangkit dengan lebih kuat? So, MPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of town. Oke, ini dia untuk game kita yang kedua. Masih di Best of 3 Series dengan komposisi yang cukup berbeda. Apalagi Vincent dengan permainan assassin ya tadi ya. Kita udah ngebahas tantangan untuk dia sendiri seperti apa. Harus coba untuk kuasain early jungle-nya. Dan ini lebih ke tidak terlalu agresif sebenarnya buat Bigetron Alpha ya. Dimana kalau kita lihat bantuan untuk T sendiri ini tidak langsung ke orange, tapi dia memilih untuk ke purple, tapi dia langsung ke orange tuh lebih berdua makan, bukan split. Ya, barengan ya justru Mhm. untuk mempercepat dari segi pengambilan posisi jungle-nya. Tapi di area atas ini mungkin juga bakal jadi cukup padat dengan Kadera yang bakal di babysit sedikit. Ya, yang unik lagi di sini datang dari Warcry yang sedang dipakai oleh Superloop. Jadi akan ada tambahan untuk damage dari si Edith-nya ketika sedang keluar dari Primal Breath. Oh, Oke, kali ini terkait dengan Purify, tapi tidak ada jalan untuk Flicker pulang dari Ki. Untuk yang damage-nya tidak cukup dan Vincent itu standby di sana dengan sangat sigap. Tapi kondisi yang dimiliki dari arah Goblin mereka yang udah aman ternyata berbeda dengan game kedua. EXP lane-nya baku hantam. Wah, kemarin seru juga sih. Kelihatan apalagi Tamus kan ini jelas ya untuk bisa menangin laning 1v1-nya. Dia juga cukup strong kalau pede nih untuk bisa nabrak dengan item-item attack speed. Lihat gak apa yang dikeluarin sama Aboy? Itu trapping tuh. Ada yang lewat, injek aja kelar itu pasti. Udah pasti kelar itu orangnya. bakal coba dipaksa kan ini di area maintain karena Oke, agresif. Moreno overspot di depan sana. Dapat offline, tampaknya Power Key. Masih gak pernah ada Super Kill. Tampaknya di depan sana Super Kill berhasil melakukan 1 poin kill, tapi tidak terlalu
worth it. Pertukaran dengan adanya Pawlowski, dengan adanya Moreno, itu nggak terlalu equal menurut aku. Ada satu poin eliminasi yang jatuh ke tangan seorang Super Ken akan mempengaruhi juga levelingnya dengan seorang Vincent. Jadi untuk objektif pertama mungkin karena dua-duanya sama assassin ya, ini nggak akan terlalu early, namun tetap harus diperhatikan juga siapa yang mau set up duluan dan siapa yang bisa ngedapetin objektif ini. Oke, terlalu jauh untuk seorang Super Ken mendapatkan turtle. Lihat bahkan apa yang bisa zoning out dengan turtle. Satu step udah mereka miliki. Early plane mereka selama 2 menit 30 detik udah cukup lancar. Tapi ini early, ingat early ada waktunya, early ada masanya. Ya. Bener. Yang agak cukup panjang itu masanya late game. Iya, itu lebih berasa lagi ya dari segi pemilihan keputusannya juga. Tapi untuk sejauh ini Om, apa potensial buat Geek Fam nih untuk memperjauh perbedaan yang udah mereka kumpulkan? Ya, mereka bisa coba buat menangin di EXP yang pertama sih. Dan itu sudah dilakukan dengan Gobs ya. Yang kedua ya jelas, ini ada Nolan yang dipergunakan juga. Nolan dengan farming speed yang harus bisa dimaksimalkan untuk efisiensinya. Jadi begitu dia udah dapetin creep di jungle-nya, sebisa mungkin dia nyebrang ke jungle musuh untuk bisa ngurangin potensi lawan bisa mendapatkan EXP lebih. Tapi lihat yang mengagetkan dengan 72%. Masyarakat Mobile Legends Bank Indonesia kehilangan kepercayaan terhadap Piketron karena comeback yang pertama. Wah, Mereka menuju ke Geek Fam 72% kalau nggak salah tadi ya. secepat itu ya kita bisa digantikan berarti ya? Iya memang secepat itu. Makanya pemain triple level. Bahkan Paulus di depan sana mencoba untuk bertahan. Seperti apa Sobles for offensive-nya gagal. Bahkan sosok dari semakin habis tumbang. Tidak jauh untuk pulang. Mereka sudah menyelamatkan semaksimal mungkin dan Aboy tertinggal di belakang. Ghost asing menjadi pilihan utama. Tapi Vincent ternyata kali tidak akan tinggal diam. Wah. Dan dia standby di depan sana dan fokus menuju ke arah seorang sebelum menjadi target utama. Kerja untuk pulang dan tampaknya gagal damage kurang. Membuat Vincent harus tumbang. Lihat Piketron itu regroup balik, covernya cepet banget. Wah, itu harmonisasinya wow banget sih. Satu suara, lihat Eman aja sampai nggak jadi ke arah top lane, dia Wah. mundur lagi ke arah tengah. Ya, dan yang menarik adalah item first untuk Eman ya, Sky Piercer. Langsung dibeli dengan dia. Bakal jahat banget berarti Om. Dari segi damage output, tapi dari Ghost juga masih bakal coba untuk nempelin sepertinya Ki di depan sana. Yang sendirian saja ya, namun dengan adanya jauh head, mobility-nya pun tidak selambat itu. Tapi memang yang spesial dari tim fight tadi adalah upaya dari seorang Vincent untuk nungguin itu digagalkan dengan sangat mudah. Oke, I'm offended menuju ke arah sosok Star, Superlook dengan Prime Watt yang dimiliki, dia masih terlalu sakit dengan tergolong, tapi dia tidak akan tinggal diam. Dengan hard retribusi yang dimiliki dari seorang Vincent, ternyata menuju di mana sosok dan Super Ken, recovery-nya gagal, problem for defensive, udah ke belakang Moreno bahkan harus mengeluarkan Red Ram, tampaknya dengan adanya Eman yang datang, memberikan pressure yang kuat, tapi lihat di sini, happy birthday surprise, Eman sudah pakai gagal, kena dari Vincent, what are you doing Vincent? Kedua kalinya. Fracture-nya? Di mana fracture-nya? Itu untuk kedua kalinya ya. Masih cooldown kah? Oh, kalau dia tahu masih cooldown, kenapa dia harus camping? Kenapa dia nggak mundur? Sekarang malah merugikan di tangan dirinya dan bahkan early game plane mereka jadi terhambat. Ya, langsung bergeser ke arah pikiran Alpha lagi untuk saat ini kepercayaannya. Karena ngelihat potensial dari segi tim fight mereka. Tadi sempat sih sebenarnya untuk Super Lucas sendirian di bagian depan. Tapi yang follow up-nya datang dengan sangat singkat juga Om. Wow, yep. Dan ini mulai sekarang mungkin ya dari Gifanya mereka sudah tidak bisa melakukan inisiasi lagi seperti tarikan-tarikan I'm Offended itu. Karena agak sulit ya untuk follow up damage yang ada di belakang. Ini Vincent masih butuh waktu juga. Oke. Yang depan sana Eman telah memberikan bad red. Tampaknya play ke 40 Vincent dan Sarsover Long. Dia tidak akan tinggal diam. Aboy juga standby di depan sana. Dengan adanya Aboy yang berhasil menghindari dari pasukan Big Cat Front. Tandanya terlalu banyak soft skill yang terkeluar dari Eman. Lagi-lagi Eman melakukan neutralisasi di depan sana terhadap tim fight yang diberikan dari Geek Farm. Ya, dia bisa banget ya untuk nahan semuanya. Dia coba untuk mundur juga. Tapi yang mau nggak mau memang satu buah flicker tadi harus ke-trigger di tangan dari seorang Super Low. Melihat secara garis besar nih, objektif. Sebenarnya bakal coba untuk ditekan di area top lane dengan 4 pemain yang sudah berkumpul. Oke, tapi namanya Kadira bakal coba untuk menyelamat ketemu point kill. Moreno telah mengliarkan dengan adanya Nero Red teman sana. Diberikan kembali ke dan King. Kali ini mulai terperangkap. Dan Spell masih bertahan. Sejarah top lane sudah dipastikan dari Big Cat gagal untuk melakukan invasi dan lihat dengan Spear of Distraction dengan body block yang sangat tepat dari Eman. Dia sengaja berdiri di depan sana untuk body block supaya King gak dimakan oleh soft dari Kadira. Kepekaan yang cukup tinggi lah ya untuk awareness bagi Tonoya sendiri. Tapi sekarang awareness juga harus mulai ditingkatkan ke arah objektif, terutama Turtle. Karena Moreno pun sudah mulai memantau di kejauhan dan dia sepertinya bakal melemparkan satu pemain
Oke, masih terlalu jauh depan sana. Setelah Vincent menuju ke Sarto. Take off, terap, Sarto depan sana. Berhasil diamankan. Perfect. Defense cukup besar mereka kehilangan Eman karena gaya double depan sana. Bahkan Supercan dengan hanya 4 pedang yang diamankan tidak cukup. Karena tidak ada build damage terbesar mereka dari sosok Eman. Dan akhirnya mereka harus meredam. The perfect tackle di tangan dari tim Kikfam membuat early game planning di tangan Vincent berhasil. Dan tandanya Kadera makin punya waktu lebih banyak. Ya. Meskipun rapi ya ini dengan perfect turtle yang berhasil didapatkan oleh Geek Fam, tapi secara ekonomi mereka tidak terlalu jauh juga. Jadi masih ada yang bisa diimbangi dengan Piton Alpha, yaitu dari poin kill mereka. Ini tim fight yang dilakukan juga Piton Alpha, mereka selalu bisa menang berkat kehadiran dari Moreno. Yang Realm yang selalu bisa di pop ya di momen yang tepat juga. Ini ngebayang time yang cukup lama. Dan kalau dari sisi Geek Fam ini hanya Purify yang bisa menahan nantinya, karena takutnya kalau yang masuk pertama adalah Key dan nggak ada Purify, wah itu bakal kena injek dan langsung dipunish. Ya, dan sejauh ini memang dari Super Cat juga masih sangat nyaman gitu dimanapun dia berada dan di area top lane. Oke. Orang diri kondisinya dia tidak memiliki flicker kali ini. Dan bakal bermasalah. Gol langsung melakukan deny. Tim fight yang dimiliki dan Ki tertinggal seorang diri. Tak ada jalan untuk pulang. Ki hanya bisa langsung berkorban dengan jiwa dan raganya. Tapi yang mahal dari semuanya adalah jatuhnya Ki di tangan Kadera. Itu yang lebih mahal. Ya, dan memang tadi posisinya nggak terlalu mengenakan juga buat Piton Alpha. Mereka ke-trap dari dua arah yang berbeda dan akhirnya gagal juga untuk mendapatkan outer turret di area top lane yang sedari tadi menjadi incaran mereka. Sekarang justru buat Geek Fam nih, yang mereka pegang kendali permainan. Ini rotasi dari Gopsnya bagus banget. Dia nanti orang sampai level 2 itu mahal banget bro. Sedangkan kondisinya Vengeance-nya nggak keluar. Ya. Tapi lihat di sana Powers Ki. Masa besar Eman. Emang Vengeance keluar tapi ternyata terlalu mahal di dalam turret. Di depan sana berpasukan dari tim Kikfam. Mereka gagal mendapatkan Eman. Target utama Gops bakal coba dibantu dengan defense dari turret. 2 point kill. Outplay terjadi. Apa yang terjadi? Kadera surprise menurunkan Supercan. Balik lagi overextend yang selalu dilakukan Kikfam memberikan masalah baru untuk mereka. Ya. Selalu dengan Kikfam yang terlalu terburu-buru. Tapi ya itu dia Kikfam. Dengan mereka berani bertarung. Tapi nampaknya gagal. Wah, senjata bantuan ya sepertinya dari Geek Fam sendiri sekarang Vincent. Mau dikejar? Vincent, mau kemana? Hanya basic attack tanpa reversal blade. What are you doing, Vincent? Gak ada jalan untuk pulang untuk dirimu. Iya, langsung terciduk di bawah Om. Dan terlalu jauh juga sih tadi ya, dia ada di area orange. Lihat Kadera seorang diri. Masih coba untuk menyelamatkan dirinya dari hantaman para pasukan dari tim Decathlon di game yang kedua kali ini. Malah lagi Fam yang tadi udah owning yang posisinya Wah, dibalikan. masih di tangan dia seorang Super Cat sih, tapi dari balaisinya dalam ancaman besar harus ditumbangkan juga untuk saat ini dan berarti space untuk Piton Alpha akan sangat besar juga dengan Lord yang akan menjadi fokus utama dari game di bagian bawah. Berarti untuk area mid lane akan menjadi milik dari Piton Alpha. Ya, dan Eman juga ini udah menyelesaikan item damage yang dibutuhkan ya. Ada BOD, terus juga dia udah punya Melvic Roar. Tadi kalau kita lihat first item yang jadi dia itu adalah Sky Piercer. Jadi ini cukup sakit, menyakitkan sebenarnya damage yang bisa dihasilkan dari Eman juga. Sementara Supercan ini cukup berkuasa karena nggak ada yang bisa langsung single target ke arah dia. Kalau dia mau ditangkap, dia otomatis dia yang membuka badan. Dia akan lompat duluan terlebih dahulu. Ya, ini ada sedikit game fact juga by Gopay. Banteng merupakan most pick hero dari Eman sejak debutnya waktu itu di MPL Filipina bahkan ya dari season 8 dengan 39 kali pick dan win rate-nya masih di atas 60%. Jadi udah sangat nyaman lah. Yang angka yang cukup tinggi sebenarnya buat Beatrice juga. Itu bro, 60% dari dulu gimana ceritanya? 39 kali pick di kompetitif ya, bukan di rank ya. Nah, Jadi itu angka yang cukup bagus lah. Tapi melihat secara itemizations, memang power dari Eman ini akan terlihat sangat besar dengan Sky Piercer yang udah dibawa kan Om? ya, Dari awal dari sih. awal. Dari awal. Tadi. Ya pertama pokoknya dia nggak punya sepatu. Legend Sword langsung Sky Piercer. Oh. Tapi yang membedakan di sini Link dengan Nolan. Ini dua item yang terlalu jauh terpautnya. 3.000 om. Pas loh, ada Oke, apa pengen mengejar Sarah Superloop. Tapi klik ke body fancy dibalikan oleh seorang Ki. Gops jadi target utama mereka tidak bisa diselamatkan. Tapi lihat Fancy striker banget di Kadera. Itu juga rasa seorang Gops tapi semakin terperangkap tim Fancy sama Softis. Masih bisa dapat satu poin kill. Bahkan triple kill di dalam semakin dan shuttle terjadi tangan dari seorang Kadera. Kondisi kali ini akan wipe out dan para pasukan dari tim Kikfam. Mereka untungnya masih punya pasukan dari mid lane tapi dari bottom lane. Mereka ada minion yang bergerak dan Eman lihat dia nge-cut minionnya. Dia berikan badannya untuk bisa melakukan in-game.
Dan The Cops 6 detik. Mampukah dia mempertahankan match mereka? 3, 2, 1. Cops masih hidup dan tim Bigetron gagal melakukan end game. One strike pulse. Tapi lihat betapa banyak keuntungan yang berhasil mereka amankan. Mulai dari triple kill, wipeout berhasil secure, bahkan sekarang goldnya melambung tinggi sampai ke angka 6.000 dashboardnya juga langsung terbuka lebar nih, khususnya untuk bikin Alpha karena Gfam. Untuk kesekian kalinya, mereka yang buka, mereka yang kena om. Iya, dan itu sering terjadi ya. Buat mereka juga, ya itu dikarenakan juga mereka belum memiliki item yang memadai sebenarnya. Untuk bisa langsung melakukan pick off. Karena dari barisan untuk Bigetron Alpha ini cukup tebal untuk barisan depannya mereka. Dari misalnya Superlo kalau ketarik juga dengan defense itemnya, dia bakal cukup happy. Dengan ditarik berarti akan terisi juga untuk pasifnya. Dia keluarnya nanti pramoranya bakal jauh lebih sakit dari pemberian damage-nya. Iya, makanya beberapa kali kita ngelihat nggak cuma super look juga, tapi ada Ki kan yang bisa melempar ejector, dan sekarang dengan ward yang cukup cepat untuk bisa diamankan, mungkin bisa jadi kesempatan terakhir juga buat Gfam melakukan power defensive mereka. Apakah makin terbuka dan semua tim yang akan melawan Gfam mereka tinggal hanya melakukan ban terhadap Roger saja? Waduh, apakah itu menjadi jawabannya selama ini? Karena memang ini bakal jadi hal yang cukup berat kan. Era memang masih ada dengan Moskownya, tapi Bigetron Alpha juga masih ada dengan power mereka bersama 100 Lord. Oke, Ejector ke depan, Polski sebagai inisiatif sudah dimakan begitu saja dengan instan dan Superlook. Terlalu besar damage magic yang mereka tidak bisa dihadapi oleh perpasukan dari tim Gfam. Dan nampaknya dengan Kadera yang punya power piece yang striker belakang setidaknya, dan bahkan Moreno di sana membuka dan rip. What pandai from Neymar. Langsung memakan Naboy. Gila Naboy free hit terbelakang, Superlook juga tumbang bersama dengan Ki. Tapi free hit membuat perpasukan tim Gfam gak bisa bertahan. Bigetron Alpha